Hello guys, welcome back to my channel Tech Boy. Jadi hari ini bakal ada sesuatu yang beda ya, namanya juga Simul Quiz spesial. Aku nggak bakal ngebahas seputar proses simulation kayak biasa, tapi aku bakal sedikit kasih introduction seputar Computational Fluid Dynamics atau sering disingkat sebagai CFD. Sebenarnya kalau bisa dibilang CFD ini kepake nggak kepake juga ya sama anak-anak Tekim gitu. Mungkin lebih sering dipakai sama anak mesin, anak aero gitu ya, tapi ternyata masih bisa juga sih kepake dan aplikasinya masih nyata lah di dunia Tekim. Nah, jadi CFD ini apa sih? Kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa kasih kesimpulan gitu ya. Kalau CFD ini kita punya geometri, terus kita mau cari profil gitu ya. Profilnya itu bisa berupa macam-macam, bisa temperatur, bisa flow, bisa pressure gitu. Yang penting kita mau cari profil gitu ya, kontur. Nah, sebenarnya CFD ini adalah aplikasi yang basisnya itu dari matkul itu ya, peristiwa perpindahan. Nah, kebetulan aku sekarang lagi semester 6, lagi belajar peristiwa perpindahan gitu. Dan lumayan pusing ya kalau belajar langsung dari matkulnya. Nah, dengan adanya software ini kita bisa mempermudah gitu perhitungan-perhitungan yang kita lakukan waktu kita di matkul peristiwa perpindahan itu ya. Apalagi kita udah bicara seputar geometri yang kompleks gitu. Kalau misalkan waktu di kuliah kan cuma ya tabung gini yang cuma kayak gini doang nih. Tapi kalau misalkan udah mulai kompleks, misalkan nih ada berupa belokan seperti itu, nah itu bakal lebih sulit kalau misalkan pakai rumus-rumus manual gitu lah ya. Nah, jadi hari ini aku bakal demonstrasi di dua software ya. Yang pertama itu SimScale, dia itu basisnya web dan ya gratis gitu. Jadi bisa dibilang ini the first option kalau teman-teman mau mulai belajar gitu ya. Di sini aku pakai contoh di Reducer MacFlow. Oke, kita coba cek ya. Nah, jadi hal pertama yang terdapat ya waktu kita mau simulasi CFD adalah kita harus punya file CAD. File CAD ini bisa dari SolidWorks, bisa dari Autodesk, Inventor gitu ya, macam-macam. Yang penting filenya, extensionnya ini ya dari CAD. Dan ini tujuannya sebagai geometri yang kita akan simulasikan. Gitu. Kalau aku sendiri di sini pakai SolidWorks karena dulu diajarin pas semester 2 itu pakai SolidWorks. Kemudian kita bisa definisikan material di sini. Kalau aku pakai air biasa yang ngalir di dalam gitu ya, dalam pipa. Nah, ini aku lupa tadi contoh kasus yang aku pakai untuk kasus pertama ini, aku ada pipa gitu ya. Jadi yang lebih gede diameternya dia bakal ngalir ke yang lebih kecil. Nah, di sini aku pakai reducer. Jadi aku pengen tahu nih profil aliran gitu ya di reducer ini seperti apa. Kemudian kita juga bisa definisikan initial condition, batas awal gitu ya. Ada berupa pressure, velocity, ada kinetic energy, ada dissipation juga, nah, dan juga ada boundary condition. Karena kita kalau misalkan berbicara mengenai peristiwa perpindahan pasti nggak asing dengan persamaan diferensial gitu ya. Karena ada persamaan diferensial, buat kita menyelesaikannya kita butuh syarat batas ya waktu kita mengintegrasikan gitu. Di sini aku pakai dua syarat batas, ada velocity waktu inlet sebesar 2 meter per second ya ke arah Z. Nah, ini matkul peristiwa perpindahan banget lah gitu ya. Kemudian ini pressure outlet nah, di bagian belakang ya 8 bar. Oke, nah kemudian kita juga bisa cek di sini masalah numerik gitu ya, cara dia menyelesaikan permasalahan. Tapi di sini yang penting itu dari segi mesh gitu ya. Jadi mesh ini apa sih? Jadi geometri kita yang sifatnya kontinu ini kita pecah-pecah gitu ya menjadi bagian-bagian yang kecil gitu ya. Tuh ya, bisa dilihat bagian-bagian yang sangat kecil. Nah, kita ini bisa atur seberapa kecil gitu ya partikel gitu ya atau bagian-bagian ini dengan cara mengatur di fineness gitu ya. Semakin kita mau mau akurat banget berarti kita ke arah fine tapi konsekuensinya bakal butuh waktu lama banget ya untuk bisa menyelesaikan persamaan-persamaan di sini gitu. Karena kan semakin banyak jumlah mesh, maka computer time-nya akan semakin lama. Nah, di sini kan dibatasi juga computer time-nya aja, jadi harus agak hati-hati. Tapi di sisi lain kita gak mau terlalu ke kiri banget karena itu bakal hasilnya bias gitu ya. Jadi paling oke kita start di 5. Nah, kemudian hasil dari mesh ini nanti bakal berupa
bintik-bintik seperti ini ya. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu, ngapain sih kita butuh meshing gitu ya. Nah, jadi alasan kita butuh meshing adalah karena kita menggunakan persamaan diferensial parsial gitu ya. Kita itu basisnya kalau misalkan CFD, itu kita pakai persamaan Navier-Stokes gitu kan. Kalau misalkan kita pakai persamaan itu, sulit banget kalau misalkan kita mau menyelesaikan secara simultan gitu ya, persamaan neraca momentum, neraca panas, neraca massa. Nah, itu sulit diselesaikan secara simultan gitu ya. Dan gimana cara menyelesaikannya secara simultan? Nah, dengan kita membagi elemen kita yang kontinu ini ke elemen yang diskrit gitu. Dengan kita membagi ke elemen yang diskrit, nanti persamaannya bakal menyelesaikan permasalahan pada setiap elemen yang diskrit ini gitu. Dan otomatis itu akan lebih mudah daripada menyelesaikan geometri ini sebagai suatu keutuhan. Nah, jadi itu kira-kira sedikit pendahuluan seputar meshing gitu ya. Nah, jadi intinya nanti di meshing ini kita bakal bikin profil. Nah, aku udah bikin hasil ya. Kenapa nggak aku demonstrasiin sekarang? Karena lama buat nunggu hasilnya. Oke. Kira-kira seperti ini. Oke. Post process result. Kita tunggu sebentar. Dia adanya di sini ya, solution field. Nah. Jadi bisa dilihat hasilnya itu berupa profil. Di sini aku pakai profilnya profil tekanan. Nah, ini bisa diubah-ubah juga, misalkan mau velocity. Arah Z gitu. Arah Z. Nah, kan karena kita ngalirnya ke arah Z ya, profilnya ke arah Z gitu ya. Mungkin kita bakal coba dari pressure dulu ya. Nah, bisa dilihat di sini pressure-nya di bagian hulu itu paling tinggi ya, sekitar 8 bar. Kemudian di sini menurun waktu ada reducer. Nah, kemudian jadi biru ya. Jadi ke makin rendah lagi. Kemudian ke mana nih? Ini kita hide dulu. Nah, sampai ke hijau gitu ya. Jadi sempat turun terus naik lagi gitu ya. Ini kayak ada turbulensi gitu bisa dibilang. Nah, tapi ini logis ya, karena di bagian hulu itu merah, di bagian hilir itu hijau gitu. Kan pasti fluida itu ngalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu ya. Jadi ini logis hasilnya. Dan kita juga bisa lihat arah aliran sebenarnya dari sini. Nah, ini ada panah-panah kayak gini ya. Nah, itu sebenarnya kayak arah aliran. Nah, ini pas ada fitting gitu ya, pas ada reducer dia bakal ngebelok. Tapi yang tengah karena dia relatif nggak ada penghalang, ya jadi nggak terlalu banyak beloknya gitu ya. Ini paling beloknya ini akibat ya ada aliran di atas dan di bawahnya, makanya di sini agak belok sedikit, tapi terus dia bakal lurus lagi gitu. Nah, kira-kira profilnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa cek juga profil velocity tadi ya ke arah Z. Kalau misalkan kita ke arah Y, kita cek ya. Nah, harusnya nggak banyak perubahan ya. Tapi yang banyak perubahan itu karena kita ngalirnya ke arah Z ya, bakal banyak perubahannya ke arah Z gitu. Nah, kita bisa cek di sini dari biru berarti sekitar 3,6-an gitu ya. Itu dia ke arah hijau gitu ya. Jadi pas dia ngecil diameter pipanya dia bakal makin besar velocity-nya. Nah, ini juga sesuai dengan hukum kontinuitas ya. Jadi kalau misalkan kita ada suatu sistem fluida itu kan Q-nya konstan gitu ya. Jadi kalau Q-nya konstan, kalau misalkan dia velocity-nya cepat, maka dia akan A-nya itu kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan velocity-nya lambat, A-nya besar gitu. Ini ya, sesuai ya. Kan pas di bagian kiri sini, dia A-nya besar ya. Diameter pipanya besar, maka velocity-nya itu lambat. Tapi waktu dia diameternya kecil, dia bakal velocity-nya cepat. Nah, jadi kira-kira seperti itu apa yang kita lakukan di CFD gitu ya. Nah, selanjutnya aku bakal kasih satu contoh lagi kasus. Kalau misalkan ini tentang aliran, nah satu lagi ini aliran juga sih, tapi kita bakal lebih ke arah perpindahan panas gitu ya. Nah, di sini aku pakai software namanya ANSYS Fluent. Nah, ini ANSYS ini juga gratis karena aku pakai yang ANSYS Student gitu ya. Nanti ANSYS itu ada banyak jenisnya. Di sini aku pakai yang Fluent. Fluent ini lebih buat ke arah fluida bergerak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat belajar secara teori, di sini aku ada dokumen ya, ANSYS Fluent Theory Guide. Mungkin ini udah banyak di internet. Ini cukup baik kalau misalkan mau benar-benar dipelajari persamaan demi persamaan gitu ya. Nah, ini bisa cek di sini. Nah, kemudian di sini aku pakai contoh kasus heat exchanger ya. Ini aku klik kanan dulu, kita display mesh.
Oke, display. Nah, kira-kira kasusnya seperti ini. Jadi kita punya heat exchanger, tapi aku agak potong ya, agak potong dikit tuh, kayak gitu. Jadi nggak full exchangernya. Kita coba tampilkan di arah Z. Nah, jadi seperti ini. Aku udah bikin mesh-nya. Kenapa aku udah bikin? Ya karena untuk efisiensi waktu ya. Ini kalau ANSYS tuh dia lebih akurat, tapi lebih berat gitu ya. Ini buat menyelesaikan kalkulasi nih ya. Bisa dilihat di sini, ada di bagian sini kalkulasinya itu lama banget gitu ya. Aku sampai nunggu banget lah gitu. Nah, di sini hasil meshingnya, jadi dia kecil banget ya, tuh bisa dilihat kecil banget. Dan aku udah punya hasilnya. Jadi di result kita coba cek ya, misalkan contour new. Kita pertama, oke lah kita coba velocity magnitude dulu. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Velocity-nya ya, tuh. Kita bisa putar-putar, tapi kita lihat dari arah Z aja. Z, oke. Di bagian shell, karena dia punya diameter yang lebih besar gitu ya, dia bakal lebih kecil velocity-nya. Tapi di sini di tube, karena dia diameternya kecil, dia bakal sangat itu ya, sangat kencang gitu ya. Makanya waktu dia sudden ini ya, sudden enlargement ini disebutnya. Jadi dari yang diameternya kecil tiba-tiba jadi gede banget gitu ya. Nah, ini langsung tuh ya, profilnya ini jadi turun gitu velocity-nya. Nah, waktu dia masuk ke tube dari tadinya biru, dia naik lagi karena diameternya gede lagi gitu ya. Nah, ini juga sesuai gitu ya dengan teori kita gitu. Nah, kayak gini. Nah, di sini masuk ya, masuk aliran dari sini, keluarnya dari sini nih. Nah, di sini makanya lebih rendah nih ya velocity-nya. Gitu. Nah, sekarang kita juga bisa cek selain dari kontur velocity, kita juga bisa cek kontur temperaturnya. Kita klik new. Kita cek temperatur. Oke. Nah, di sini ya kita udah dapat profil temperaturnya. Oke, kita agak geser. Nah, jadi bisa dilihat di bagian tube itu kita taruh fluida yang panas gitu ya. Ini kan temperaturnya gitu kan. Fluida panas. Kalau misalkan di shell dia fluidanya dingin. Nah, makanya di sini waktu di shell itu dia warnanya biru gitu karena dia temperaturnya rendah gitu kan. Dan kita lihat di sini di bagian inlet dan outlet dari shell itu warnanya biru gitu ya. Jadi birunya agak berubah gitu. Jadi temperaturnya sama. Tapi di sini waktu kita ngelihat tube-nya, dia temperaturnya itu beragam banget ya. Ada profilnya gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini pas masuk dia masih panas, terus dia mulai mendingin gitu ya. Sampai nanti akhirnya di bagian akhir, nah, itu dia warnanya lebih nggak terlalu oranye gitu ya. Kalau bagian inlet itu oranye banget. Kalau misalkan di sini dia lebih muda gitu. Berarti artinya bener nih, ini kita ngedinginin dengan air dan ya berhasil gitu ya, temperaturnya turun. Oke, jadi kira-kira demikian aja ya, sedikit demonstrasi dan pengenalan seputar CFD, terutama di bidang teknik kimia ya, karena kita tadi bicaranya soal ya equipment yang ada di industri gitu, seperti ada perpipaan dan juga ada heat exchanger. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa belajar gitu ya dari tutorial YouTube atau dari dokumen-dokumen, itu pasti udah banyak sih gitu. Jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini. Dadah!